ingin jurnal yang kita kelola itu cepat naik akreditasinya, baik di Sinta, akreditasi nasional, ataupun bahkan database internasional yang bereputasi seperti Scopus atau Web of Science. Nah, simak terus paparan saya terkait dengan bagaimana kita menyiasati aims and scope dari jurnal yang kita kelola. Saya Tirta Mursitama, selamat datang di channel kampus kita Viewpoint yang berisi inspirasi, kisah sukses, karir, dosen. Dan saya ingin membahas karena juga saya adalah Chief Editor dari Journal of Asian Studies yang sudah terindeks di Scopus, maka saya ingin berbagi dengan rekan-rekan para dosen Indonesia. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya ingin berbagi dengan rekan semua. Nah, tadi di awal saya sampaikan, bila Anda pengelola jurnal ataupun Anda dosen yang ingin submit artikel ke jurnal nasional maupun internasional, perlu memperhatikan hal ini, yaitu terkait dengan aims and scope dari jurnal. Nah, kalau jurnal yang kita kelola itu ingin naik peringkatnya, ini menjadi hal yang sangat penting. Pastikan bahwa tujuan dari jurnal, fokus dari topik yang dibahas di jurnal yang kita tuju atau yang kita kelola ini, itu sesuai dengan bidang kita. Nah, kalau kita sebagai pengelola, misalnya jurnal ini adalah jurnal manajemen atau jurnal ekonomi, aims and scope kita ini kalau masih hanya mengatakan manajemen atau ekonomi, itu masih terlalu luas. Nah, demikian juga dengan bidang-bidang yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha membuat lebih spesifik lagi. Misalnya manajemen, ada sub-sub disiplin dalam manajemen itu ya. Misalnya apakah manajemen operasi ataukah manajemen strategi ya. Dari sub-sub disiplin itu pun seringkali ada topik-topik yang lebih fokus. Nah, pada intinya semakin fokus dari cakupan jurnal yang kita kelola akan semakin baik. Karena apa? Bagi para penilai ya, para reviewer, asesor jurnal akan melihat bahwa jurnal Anda ini memiliki fokus yang spesifik, niche tertentu, segmented. Nah, sehingga perkembangan ilmu kontribusinya bisa diharapkan akan sangat baik karena memang orang-orang yang membaca atau orang-orang yang akan mengirimkan jurnal terkait dengan topik atau niche tertentu itu mengirimkan ke jurnal Anda atau jurnal yang kita kelola. Nah, demikian juga berlaku untuk jurnal-jurnal bidang lain ya, social science ya, apalagi misalnya computer science, kemudian information system, design, engineering ya. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana bersama pimpinan redaksi, chief editor, bersama editor, bersama mitra Bestari, ya, Anda bisa melihat gitu. Kalau saat ini jurnal itu sudah cukup lama, mungkin Anda bisa melihat dari sejarahnya artikel-artikel yang terkirim di situ gitu. Kalau misalnya sekarang masih terlalu luas fokusnya, nah Anda bisa melihat dari sejarahnya artikel-artikel yang masuk atau yang dipublikasikan di jurnal yang Anda kelola itu lebih mengarah ke mana. Nah, itu juga bisa menjadi satu tips tertentu. Misalnya dari skop yang besar tadi ada beberapa atau bahkan satu atau dua ya subtopik yang sering masuk ke situ, ya mungkin Anda bisa memilih itu kalau Anda melihat dari sisi histori atau sejarah dari artikel yang diterbitkan di jurnal saudara ya, di jurnal teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya dalam pertemuan redaksi itu memutuskan untuk melihat tema yang baru ya, subtopik yang baru, subdisiplin yang baru yang sehingga menjadi fokus dari jurnal Anda, itu juga tidak masalah. Jadi misalnya
kita ingin melihat untuk manajemen, mungkin bagaimana mengaitkan manajemen dengan information system ya, atau dengan information technology. Nah, banyak sekali, atau mungkin fokus ke digital business. Nah, ini bisa juga menjadi fokus dari jurnal yang teman-teman kelola. Artinya itu suatu bidang-bidang yang mungkin belum banyak dieksplor dan ingin melihat ke depan seperti apa. Nggak ada masalah. Intinya adalah spesifik. Nah, keuntungan dari spesifik tadi atau menjadi lebih fokus, selain persoalan keilmuan ya, akademik, kontribusinya akan lebih nyata kepada bidang ilmu tertentu gitu atau rumpun ilmu tertentu. Yang kedua, kita harus melihat bahwa pengindeks internasional itu juga memikirkan antara kontribusi akademik di dunia ilmu pengetahuan, dunia praktis, dan juga di dunia bisnisnya. Jadi ada aspek bisnis dari indeksasi internasional itu. Nah, ini yang seringkali kita mungkin tidak menyadari bahwa misalnya apakah Scopus, Web of Science, atau pengindeks yang lain itu juga memikirkan aspek bisnis. Artinya apa? Mereka mencari jurnal-jurnal, title-title ya, topik-topik yang dibahas di jurnal-jurnal itu yang nanti juga bisa terbaca oleh orang, audiensnya makin luas atau readershipnya makin luas, sehingga bisnis dia jalan gitu. Nah, ini yang seringkali kita lupa, bahwa kita fokus saja kepada bidang ilmunya tapi tidak memperhatikan aspek bisnisnya dari pihak pengindeks gitu. Bagi Scopus misalnya ya, kenapa dia harus mengindeks jurnal kita kalau jurnal itu mungkin tidak dibaca banyak orang ya, atau hanya sangat kecil sekali ya, atau sangat besar sekali. Wah, ini hiperbole ya. Jadi kalau sangat kecil sekali, nanti yang membaca segmennya itu juga mungkin terbatas ya. Nah, tapi kalau sangat besar, sangat luas, sudah banyak jurnal-jurnal yang mengcover topik itu di Scopus atau di Web of Science gitu. Walaupun memang ada perbedaan ya antara Web of Science dan Scopus gitu. Nah, tetapi perlu melihat. Nah, Prof. Tirta tadi kenapa kalau yang spesifik, katanya disuruh spesifik, tapi kalau terlalu spesifik juga masalah. Nah, ini saya kira pinter-pinternya kita ya menyiasati gitu, bahwa kalau terlalu spesifik bidang itu memang yang akan melihat mungkin hanya segelintir kelompok tertentu. Tetapi kalau kemudian kita cobalah di tengah-tengah ya, atau juga kita naikkan sedikit gitu level umumnya itu gitu ya. Jadi tidak terlalu yang sangat umum seperti misalnya tadi saya contohkan manajemen, itu sudah sangat umum sekali ya. Atau misalnya hubungan internasional gitu ya, jurnal yang saya pimpin, Journal of ASEAN Studies yang sudah terindeks di Scopus itu juga fokus ke bidang hubungan internasional atau area studies gitu. Nah, ini pun sebenarnya cakupannya masih lumayan luas. Nah, tapi kita melihat subtopik yang lain, misalnya ekonomi politik internasional. Artikel-artikel yang kita terbitkan di Journal of ASEAN Studies itu lebih fokus ya secara umum hubungan internasional, tapi kita melihat dari aspek ekonomi politik internasional. Juga ada bagian security-nya. Nah, tapi security itu juga harus terkait dengan ekonomi politik internasional, atau juga teman-teman yang di ekonomi atau di bisnis gitu ya, masuk ke sana asalkan ada konteks ASEAN-nya, konteks dari Asia Tenggara, baik Asia Tenggara sebagai satu organisasi ya, kita punya melihat bahwa organisasi ASEAN ya, masyarakat ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat politik ASEAN, masyarakat sosial budaya ASEAN gitu ya. Nah, secara organisasi itu ya, atau individu-individu negara, misalnya kajian tentang Indonesia ya, tapi punya implikasi terhadap kewilayahan di Asia Tenggara. Nah, NIS ini ya satu fokus ya yang menurut saya unik ya, dan juga oleh publisher ya, dan pengindeks seperti Scopus melihat bahwa Journal of ASEAN Studies ini contohnya ya, misalnya itu bisa memenuhi rasa ingin tahu atau memiliki pasar yang cukup baik
di kalangan para ilmuwan gitu ya. Tidak hanya yang ada di kawasan Asia Tenggara, tapi juga di kawasan-kawasan lain yang ingin melihat, mempelajari sesuatu perkembangan yang terjadi di Asia Tenggara. Nah, ini hanya contoh teman-teman. Jadi para pengelola jurnal harus melihat dari aspek ya, fokusnya, aims and scope-nya, ya, spesifik ya, khusus, niche-nya jelas ya, unik juga gitu ya. Tetapi ya, jangan terlalu sempit ya. Tapi juga tidak boleh terlalu general ya, sehingga itu sudah di cover oleh jurnal-jurnal lain. Nah, itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh para pengelola jurnal dan juga bagi para dosen yang ingin submit artikelnya ke jurnal-jurnal yang Anda tuju. Anda lihat ya, fokusnya, aim and scope-nya itu sesuai nggak dengan artikel kita. Nah, semoga bermanfaat. Kalau Anda merasa materi video ini bermanfaat, keren, silahkan like dan share video ini ke teman-teman Anda. Tidak hanya teman-teman pengelola jurnal ya, tapi juga teman-teman dosen yang lain yang mungkin ingin tahu gimana sih tipsnya, triknya agar jurnal yang dikelola itu bisa naik peringkatnya baik di Sinta maupun di internasional. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel ini juga ya. Nah, teman-teman dosen, apabila Anda punya topik tertentu terkait dengan pengajaran, apakah penelitian, publikasi dan termasuk pengelolaan jurnal, boleh tuliskan di kolom komentar dan insya Allah nanti kita coba bahas ya. Saya carikan materi-materinya dan juga saya buatkan videonya. Jangan lupa juga lihat video-video saya yang lain maupun video saya selanjutnya. Sukses buat teman-teman semua sesama pengelola jurnal Indonesia. Majulah jurnal Indonesia, majulah ilmu pengetahuan Indonesia. Kita berkontribusi kepada bangsa ini, negara ini, Indonesia yang kita cintai melalui pendidikan tinggi. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu buat rekan-rekan semuanya.